Ya sobat channel, kita kembali nyasar ya. Tadi benar yang tadi jalannya, makanya kita tanyain dulu, kebetulan ada yang lagi panen padi. Nah, ini kita sebagai sampel aja ya. Ini kita memetik daun rane barusan, nanti kita coba ya. Ya sobat channel, batu lumpang ini ceritanya nyambung ya sama situs-situs yang ada di Cengkuk ya, yang ada di Salak Datar. Kalau di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Ya sobat channel dimanapun berada, mudah-mudahan sobat channel dalam kesempatan ini tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehat jasmani rohani serta tidak kurang suatu apapun. Amin. Amin. Sobat channel, kali ini kami berada di Desa Sukarame ya, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah ini kita sedang bertemu dengan kepala desa. Dan tujuan saya ke sini ingin tahu tentang histori. Katanya di Sukarame ini adalah salah satu situs ya, yang namanya Batu Lulumpang. Situs purba ya, informasi yaitu peninggalan megalitikum lah ya. Cuma seperti apa saya juga belum paham. Makanya sebelum kita ke lokasi, alangkah baiknya kita nanya-nanya dulu sama narasumber ya. Dan kebetulan narasumbernya Pak Kades ya. Iya. Pak Kades, mohon maaf Pak Kades, Pak Kades. Ya apa-apa Pak, siap. Gimana sehat Pak Kades? Alhamdulillah. Kebetulan juga ada Pak Babinsa ya. Pak Babinsa, mohon maaf ya. Siap. Jadi gini Pak Kades, Iya. kita dari B2 Tube Pak ya, dari channel B2 Tube. Sengaja mungkin datang ke sini, intinya ingin tahu Pak ya, sedikit besarnya terkait histori Batu Lumpang Pak ya. Karena di luar ramai bahwa di Sukarame itu ada salah satu situs yang namanya Batu Lumpang. Makanya mungkin Pak Kades sedikit besarnya mengetahui lah ya terkait Batu Lumpang tersebut. Nah, mungkin seperti apa bentuknya, apa Batu Lumpang itu? Ya. Untuk bentuk persis seperti kalau bahasa Sunda itu keblak Pak ya. Keblak. Jublek mungkin Pak ya? Jublek Oh, ya. iya. Atau ada lagi yang bahasanya itu cobek. Ya. Cobek, iya. Yang persisnya di kita itu disebutnya lulumpang Pak. Oh iya. Ya, lulumpang itu yang terbuat dari kayu. Yang terbuat dari kayu dan kemudian dilobangin. Oh ya, seperti ya. Itu bikin rujak gitu ya. Bikin rujak itu persis. Itu persis seperti itu. Nanti kita Bapak bisa lihat nanti di sana. Di situ dikelilingi dengan batu-batu seperti alu ya untuk menumbuknya. Di situ ada. Itu mungkin peninggalan sejarah
bersamaan dengan batu congkak juga yang di Selat Datar. Kemudian arca juga yang di Ciarca, batu arca yang di Ciarca. Itu jadi ada mungkin nantinya kesamaan tentang sejarah gitu ya. Sejarah ya, karena ada keterkaitan terkait mungkin di zaman Megalitikum mungkin dulu tahun berapa ya. Itu pun ditemukannya itu karena adanya di atas gunung Gelumpang namanya. Itu gunungnya gunung apa Pak itu? Gunung Gelumpang. Gunung Gelumpang Namanya. Persis ditemukan di situ, awal mulanya dari masyarakat yang berkebun di situ menemukan ada tumpukan batu, ya, yang ternyata di situ ada batu lumpang. Oh iya. Kira-kira yang menemukan siapa Pak? Masih paham nggak Pak itu? Mungkin pada waktu itu orang tua yang sudah meninggal ya, mungkin kalau nggak salah itu Bapak Ujah ya. Pak Ujah. Alhamdulillah ya Sobat Enam, Pak Kades mengetahui sana Pak. Iya. Apanya Pak? Langsung lanjutkan gitu. Terkait dengan batu lumpang itu kita jangan dipi gusti Pak. Oh iya. Jangan nggak usah dipi gusti, tapi kita jangan juga dihinakan gitu ya, karena pernah kejadian dulu Pak, orang Pamukuan di situ, dia datang ke situ ngambil batik cekek di situ, dia lelucon dah, dikencingin Pak. Sompral lah ya, dikencingin dia itu batu lumpang itu. Iya. Dia langsung sakit perut. Ya. Hari itu juga. Pas habis kencing dia langsung sakit perut, langsung pulang ke rumah, datang ke rumah meninggal. Innalillahi. Saking sakralnya ya Pak Sobat Channel, itu batu lumpang memang itu jenis batu, tapi mungkin ada cerita mistis tersendiri ya. Cuman kata Pak Kades itu yang namanya peninggalan seperti itu memang sakral, tapi jangan disembah atau jangan didewa-dewakan lah ya. Tapi mencek orang dia ulah dipi gusti tapi guru dipupusti gitu Pak ya. Jadi harus dipelihara lah, harus dirawat ya. Jangan sampai kita mendewakan, tapi kalau menjaga siapa aja boleh gitu ya. Mungkin untuk yang terakhir, karena ini situs peninggalan sejarah, ya mungkin potensi sekali untuk wisata. Ya itu. Kedepannya kita promosikan untuk wisata religi atau wisata mistis bisa, atau wisata situs ya. Situs wisata ya. Itu Purbakala itu sebagai destinasi wisata Pak. Di sana kita mungkin bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Ya, bagus sekali Pak, silakan dikembangkan Pak. Kemudian instansi terkait lainnya kita promosikan Pak. Dinas Kepurbakalaan. Dinas Kepurbakalaan. Nanti kita bangun jalan, karena sampai saat ini belum ada jalan Pak. Belum ada. Nah itu makanya sekalian kita tanyakan akses jalan ke menuju ke Batu Lumpang itu seperti apa Pak itu? Sekarang tidak ada jalan sama sekali Pak. Jadi hanya bukit yang bisa dilewati lewat kebun yang tidak ada jalan yang. Oh jadi kalau kita ke sana itu ngaprak mungkin Pak ya? Ya. Ngaprak itu Pak. Jalan itu kemana aja gitu. Yang penting kita lewat kebun masyarakat. Sampai di sana itu pun di sana itu di samping-sampingnya itu adalah kebun cengkeh masyarakat. Jadi belum ada. Tapi Pak sampai sejauh ini pernah nggak ada yang suka persembahan atau mungkin dibuat sakral atau dibuat istilahnya sesembahan ya atau? Kalau saat ini karena togel ya. Itu jenis togel di mana-mana ada togel ya. Kalau dulu nalo itu ya, pasang nalo. Masih ada ya? Itu dulu rame Pak. Nimpo di sana sampai tidur di situ. Ada yang dapat Pak? Iya. Ada yang dapat? Kurang tahu juga tentang hasil jatuhkannya. Tapi yang jelas jalur itu rame Pak. Juga orang-orang suka ke sana bakar kemenyan dan sebagainya. Terus sekarang karena togel itu kurang rame Pak. Jadi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah tidak sugesti lagi ke sana. Mungkin karena juga mata pencaharian masyarakat beralih mungkin ya. Karena dulu itu kepentingan dengan pasang nalo itu wah banget. Kalau sekarang kan juga udah semakin diperketat oleh APH ya. Terus itu Pak ya. Pendidikan masyarakat udah ngerti lah. Iya, udah paham bisa ya. Udah terdidik lah masyarakat kita ya. Anda SDM-nya udah meningkat Pak. Siap. Terus ini Pak terkait ini tempat sakral ya, ada nggak penunggu atau kuncen mungkin Pak yang di situ gitu yang biasa tetap yang rawat lah gitu Pak ya. Ada aja Pak, karena batu itu mungkin adanya di semak belukar. Kalau tidak ada yang rawat mungkin nantinya tidak kelihatan. Ya harus dirawat, harus dipelihara yang merawat.
Dan kemudian yang sekarang di situ dikuncenkan di situ yang kalau kita mau istilahnya sadukuhun ya, kalau ke sana itu kan kita harus pamit. Bisa ke Pak Upen aja, Pak olot kampung. Pak olot Upen masih sehat, masih muda, masih muda. Kebetulan dia juga masih ya keluarga kita lah, keluarga kita di sana. Gitu. Jadi olot lemur dan juga itu bisa sesepuh di sana, dan bisa kita juga bisa menjadi kuncen lah di situ. Bisa nanti ke Pak Upen. Terus terakhir Pak, kira-kira dari jarak perkampungan atau kita bisa masuk motor nggak ke situ atau kamu jalan kaki berapa menit kira-kira Pak? Kalau dari perkampungan jalan kaki mungkin 15 menit. 15 menit. Motor nyampe terakhir di kampung Mamokoan. Dari kampung Mamokoan kita jalan kaki ke sana. Ya antara 15 menit sampai 20 menit. Oke, siap. Kita buktikan aja langsung. Siap pengajar. Nanti ya sama mobil saya. Iya. Kalau misalkan Pak Kades berhalangan, saya siap. Siap Pak. Pak Kades mengganggu waktunya ya? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, siap. Oke, Sobat Channel, sekian dulu ya di bincang-bincang kita terkait Batu Lulumpang ya bersama Bapak Kades. Alhamdulillah ini langsung ketemu dengan Bapak Kepala Desa ya, Kepala Desa Sukarame ya. Kita langsung nanti ke lokasi. Kebetulan Bapak Binca siap kalau mengantar Pak? Siap. Karang Taruna juga Pak, nanti Karang Taruna. Siap. Ya pokoknya kita nanti minta diantar ke lokasi Pak, takutnya nyasar Pak kalau orang yang baru gitu Pak. Ya, pasti Pak. Ya. Karena lokasinya tengah bukit Pak. Oke. Di atas bukit. Oke, siap. Oke, Sobat Channel, sekian dulu ya. Selebihnya kita langsung ke lokasi. Oke, terima kasih. Ini Sobat Channel yang dikatakan pohon nau ya, pohon nira atau pohon aren ya. Nah, dan dari tangannya itu, dari bunganya itu didapatlah nira yang manis luar biasa ya. Nah, ini tangannya ada dua tuh atau bunganya ya. Kalau itu yang satu lagi itu tidak menghasilkan nira ya. Itu nantinya akan membentuk kolang-kaling lah ya, buah itu buahnya. Kalau ini dari bunga. Nah, namanya langari lah kalau orang Sunda, itu caruluknya. Kolang-kaling caruluk ya. Kalau bunganya nggak ada sih. Bunganya beda ya sama buah ya. Kalau buahnya bulat-bulat seperti itu. Seperti ini. Kalau bunganya itu agak kecil lonjong ya. Itu biasa dikasih pakan ternak, itu domba atau kambing, itu sangat doyan mereka. Nah itu ya yang namanya pohon aren ya, pohon nau, pohon nira ya banyaknya ya. Sobat Channel, kali ini kita akan menelusuri Batu Lulumpang ya, di gunung apa namanya Pak? Gunung Lumpang ya. Dan letaknya sebelah sananya di atas, dan kebetulan nih sama kesepuhan nih Pak RT paling mas ya, beliau lagi santai, kita ajak membuat histori atau menjelajah hutan ya. Rencana Babinsa mau ikut, cuman ada halangan katanya. Terus Pak Kades juga nggak bisa ikut, ya udah nggak apa-apa, mending kita nyampe ke lokasi dengan orang setempat ya tentunya, jangan sampai kita nyasar, kita amit-amit ya. Makanya kita harus istilah nama benar-benar ada orang yang paham wilayah gitu. Terus kita sebelum masuk ke wilayah juga ya, kita kulon dulu ya, mudah-mudahan yang namanya makhluk kan tidak hanya makhluk manusia aja, tidak ada makhluk hidup aja ya, makhluk astral mungkin juga pasti ada di daerah sana. Makanya
sangat berhati-hati dan mohon doanya mudah-mudahan dari berangkat sampai kembali kita dikasih keselamatan ya Pak RT ya. Dan Pak RT ini sosok sesepuh juga atau tokoh masyarakat lah anggap ya di wilayah Sukarame. Beliau juga selain dari tokoh masyarakat ya sebagai pengamanan juga ya, sebagai linmas Pak ya, dan masih aktif ya. Kalau itu namanya Kampung Datar Malaning tadi Pak? Datar Malaning. Oh iya, ya sebetulnya di sini juga wilayahnya tadi kan kita di daerah Pemokoan ya, jaraknya ke sini sekitar adalah 3 kilo lah ya lebih. Ayalah 3 kilo ya, maksimal lah 5 kilo mungkin. Di sini ada tempat ada beberapa rumah ya, paling ya tuh satu RT ada berapa rumah ya? Paling 15. Ya paling sekitar segitulah ya. Dan ini masuk ke wilayah Cikakak ya. Kalau tadi Pemokoan masuk ke wilayah Sukarame, dan sekarang kalau misalkan Datar Malaning itu masuk ke wilayah Cikakak, dan batasnya ini mungkin jalan Pak ya. Oh iya ya. Oke Sobat Channel, kita sambil berjalan ya, kita menuju ke lokasi. Dan kebetulan hari ini bulan puasa Pak ya. Dan kebetulan hari ini bulan puasa Sobat Channel, makanya kita sambil istilahnya ngabeberang lah gitu ya. Karena ini masih dilihat masih sekitar jam 9 lah ya. Saya sengaja ngambil pagi karena takutnya kalau kesiangan hujan. Ya. Yang pertama hujan, nah kalau hujan masih mending kita teduh ya. Takutnya panas, teriknya kita haus gitu Pak ya, yang namanya ke hutan gitu ya, mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Nah, oke Sobat Channel, tetap ikuti perjalanan kami ya. Oke. Jalannya menanjak ya Sobat Channel. Lumayan juga ya memakan energi. Nah, kita skip aja ya, kita percepat. Ya, Sobat Channel, kita belum sampai saat ini belum menemukan ya di mana batu lumpang ya. Masih nyari sama Pak RT. Pak RT-nya juga kebingungan, katanya udah pernah ke sini tapi nggak tahu, mungkin lupa lagi ya. Scorpio ya. Benar dia benar. Ya, kita menemukan lagi saung ya, bubuk.
Nah, tanyakan Kak. Ayah batur tuh. Coba kita tanya ya sama warga yang lagi panen padi. Assalamualaikum. Aduh punten ya ngawaraga ya. Duh, nuju para ranen ya tuh si Bapak. Pada ke Gunung Lulumpang, ke Batu Lulumpang paling mananya? Itu leh. Tuh, ya salah sebacanya salah alamat kita. Anu bala, nu garung eta kali itu. Maksudnya ada kasih lah bala. Lah ya humang nih itu. Oh, berarti kanu Sekalinya biangan pirat. Ada barata masan teh kitu. ya. Pamiya kalau hurna ka mana terasna Ibu? Paci Arcanya. Oh, iya benar. Jadi ke sebelah sananya katanya ke tempat situs Ciarca ya. Nyimpen padinya tuh di sana tuh, jadi simpen di tempatnya. Nanti kalau udah kering baru dibawa ke rumah ya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mencuri padi ya. Takut kawalat kalau kata orang sini bilang. Kawalat kalau mencuri padi ya. Alhamdulillah sampai saat ini di tuh kawalat katanya. Di perkampungan aman ya. Oke, mangga lanjut Bu, punten ngawaganya ya. Ya sobat channel, kita kembali sasap ya, nyasar ya. Tadi benar yang tadi jalannya, makanya kita tanyain tuh, kebetulan ada yang lagi panen padi nih ibu-ibu. Punten ngawagal Bu ya. Kata ibu-ibu katanya sebelah sana tadi yang tempat yang rimbun tadi ya. Oke, kita kembali lagi ke tempat yang tadi ya. Mohon maaf sobat channel ya, kita tetap stay tune di channel B2 kita lanjutkan perjalanan ke tempat yang tadi ya. Mudah-mudahan sekarang ketemu ya. Salah kostum kita. Sobat channel, saya ini pakai sepatu ya. Salah kostum kita, harusnya pakai boot ini ke sini. Lupa kalau sekarang musim hujan saya teh. Nah, ini tanaman galap ya sobat channel ya. Ini namanya sintrong ya. Atau jamolok. Nah, banyak nih. Nah, ini buat lalapan enak nih. Bisa juga buat penurun darah ya. Ini dioseng-oseng, ini enak nih. Jamolok atau sintrong ini baunya khas ya, harum. Di Sukarame ini sebenarnya banyak sekali ya potensi-potensi yang bila mau dikembangkan jadi wisata alam ataupun wisata religi ya, yang unik dan memang memenuhi syarat ya. Baik itu seperti hanya Curug Gembar, Curug Cipari, Batu Susun, Cipanas, dan sekarang nanti Batu Lulumpang. Informasi juga ada makam atau makom. Nah, masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan itu kalau misalkan kita berani atau misalkan ada modal ya untuk mengembangkannya, itu aja sangat berpotensi sekali menjadi wisata domestik ya. Ya. Dan katanya termasuk ini Batu Lulumpang juga nanti itu termasuk situs sejarah ya, karena yang membuat itu manusia zaman dahulu ya. Dan katanya masih nyambung sama kerajaan Pajajaran juga ya. Karena kalau di Sunda itu identik dengan kerajaan ya, salah satu kerajaan yang terkena yaitu kerajaan Pajajaran ya, yang moksa, yang menghilang ya. Jadi Prabu Siliwangi dan kerajaannya itu secara historisnya ya berubah atau pindah dunia dari dunia nyata ke dunia gaib gitu ya. Dan sampai saat ini informasi kerajaan tersebut masih ada ya kalau secara gaib ya. Dan sobat channel, saya juga di sini akan memperkenalkan ini Pakung, namanya di sini apa Pakung? Ini. Rane. Ini namanya daun rane ya. Dan ini juga bisa dimakan sobat channel, ini bisa bisa dimakan, dibuat lalap ya. Yang mudanya ini nih. Iya. Nah. Ini daun rane atau pucuk rane ini bisa dimakan, dibikin lalap ya. Dan rasanya, jangan ya, kita lagi puasa. Rasanya ini sepet-sepet asem ya. Dan saya kalau ke hutan,
pasti yang namanya tumbuhan-tumbuhan alam seperti ini saya manfaatkan ya, saya coba ya. Kata orang lain ini bisa dimakan, saya coba. Makanya nanti kapan-kapan ada waktu kita sambil berkenalan, kita perkenalkan tumbuhan-tumbuhan mana aja yang bisa dimakan dan yang tidak ya, bila mana kita tersasar di hutan. Ini kita kasih contoh, ini daun rane ini ya. Saya juga kemarin dikasih tahu oleh warga setempat ya, Pak, bahwa ini bisa dipakai lalap katanya. Saya coba dan bisa ya. Ini kalau ini makannya sama sambal tomat, ini asam, karena ini asam juga ini, agak asam-asam gitulah. Tuh. Luar biasa ya sobat channel tuh. Ini bunyi burung cipau. Cipaunya, Pak. Nah. Ya. Nah, ini kalau itu namanya, kalau istilah orang sini itu bilang jengjing terep. Jengjing terep itu. Atau apa ya istilah latinnya ya. Lupa saya. Pokoknya kalau orang sini bilang itu jengjing terep ya. Nah, itu. Indah sekali sobat channel kalau di hutan ya. Makanya saya titip kepada siapa aja, jaga dan lestarikanlah hutan ya. Karena dengan hutan kita hidup, dengan hutan juga kita dapat melestarikan alam ya. Dapat menjaga kehidupan gitu ya. Karena hutan itu selain sebagai cadangan air, juga sebagai paru-paru dunia ya. Makanya siapa aja yang hobinya menebang kayu ya, silakan menebang, tapi kalau bisa ditanami lagi ya, biar kita tidak kehabisan udara. Karena menurut ilmu pengetahuan, kalau misalkan kita kedepannya tidak memelihara hutan ya, alamatlah kita akan kekurangan air dan kekurangan oksigen ya. Yang kasihan anak cucu kita nanti. Nah, ini pohon rane ya. Daun-daun rane ini. Yang kita petik yang mudah-mudahnya aja ya. Buat lalaban. Nah, itu burung apa, Pak Kong, yang bunyinya kukuk itu? Kukuk kukuk kukuk. Ya. Manuk tepus gitu, manuk naon itu teh. Nah. Dudut ya. Nah, tuh kan. Ini asli suara burung nih, suara hutan ya. Nah, dan kalau berburu juga kalau bisa ya, kita emang susah sih nyari sasaran lah ya, sekiranya burung yang nggak bisa dimakan, burung yang merusak ataupun burung yang tidak bermanfaat, silakan dijadikan sasaran ya. Kalau misalkan jenis burung-burung ya, burung-burung penghias hutan, pemanis hutan, dan istilahnya yang dapat bermanfaat bagi hutan, jangan dibunuh ya. Nah, ini kita menikmati suasana burung, indah sekali nih sobat channel tuh. Itu. Tuh benar tuh. Nggak kelihatan ya. Itu burung cipau ya. Masih banyak nih cipau di sini. Tuh. Tapi jangan dijadikan referensi buat pemikat burung ya, kasihan ya. Biar mereka hidup tenang dalam bebas ya. Tuh kan bawah-bawah tuh, di bawah tuh. Tuh, biar mereka asik bergelantungan ya. Tuh. Jadi dengan kita memelihara burung sama hanya dengan memelihara ekosistem alam ya. Jenis hama seperti ulat juga akan mati sama burung. Karena itu merantai makanan ya. Nah, ini kita sebagai sampel aja ya. Ini kita memetik daun rane barusan. Nanti kita coba ya. Tapi setelah berbuka nanti ya. Kita coba lalaban sama sintrong tadi ya.
Oke, kita lanjutkan perjalanan sobat channel. Ya Pak Kung. Berarti kalau Batu Lulumpang ini tepatnya dijadikan wisata religi ya, atau wisata situs ya, wisata sejarah ya. Terkait itu sejarah bagaimana, harus ada orang yang dapat menjelaskan ya terkait sejarah Batu Lulumpang tersebut yang terperinci, yang sejelas-jelasnya ya. Nanti kapan-kapan lah kita sambil silaturahmi kepada sesepuh lembur atau yang dituakan atau dianggap puncennya ya, kita cari tahu bagaimana sejarahnya, sejarah lengkapnya terkait Batu Lulumpang ya. Dan Pak Akung, itu Batu Lulumpang itu kalau kita ingin cari tahu sejarahnya, yang tepatnya kepada siapa Pak Akung? Cuma ke Pak Mo, ke Pak Upradi. Oh, Pak Upradi. Oh ya ya. Pasti tahu lah itu orang-orang. Iya. Orang-orang masih muda mah nggak bakalan tahu. Iya. Emang itulah kelemahan anak muda sekarang ya, gampang melupakan sejarah ya. Iya. Padahal sejarah itu sangat penting buat kita ketahui, karena dari mana kita lahir, terus mau kita berada di mana dan mau kemana. Ya kita itu istilahnya ada patokan hidup ya. Jadi kalau orang Sunda bilang itu ente poho kana purwadaksina gitulah. Susah itu menyebutkannya apa ya. Jadi lupa kepada asal usulnya lah gitu ya. Jangan sampai seperti itulah ya. Ya kalau bisa kita seperti orang suku-suku Batak ya. Jadi mereka itu histori keluarganya itu lengkap ya. Jadi si A, anaknya si A, terus berurutan gitu. Binnya siapa, kawan siapa, terus sampai ke bawah. Jadi itu silsilah keluarga itu nggak akan terputus ya sobat channel ya. Kalau orang Sunda ya di kebanyakannya tidak membuat demikian. Cuman ada juga yang memegang teguh sejarah dan keturunan. Hanya orang-orang yang mungkin dikatakan ada sedikit darah birunya ya. Kalau orang-orang biasa udah nggak perlu lagi kayaknya memelihara faktor keturunan ya. Terutama baik itu keturunan dari laki-laki ataupun perempuan ya. Yang dinamakan perkampungan datar Malaning ya. Oh ini masuknya Sukarame apa Cikakak Pak? Rame. Masih Sukarame ya. Wah ada gubuk sobat channel, ada saung tuh. Alah sobat channel, kita beristirahat dulu di saung nih sama Pak RT. Luar biasa Pak RT ini, terasa ingat waktu kecil saya. Emang dulunya juga saya di kampung Pak RT. Makanya situasi seperti ini ingat zaman kecil dulu sama orang tua ya. Tuh lihat sobat channel ya. Tuh, ada tungku ya tuh. Di kebun tuh indah sekali ya. Aduh apalagi kalau sengaja makan-makan di tempat seperti ini Pak. Luar biasa ya. Masak lah ya, kita ngeliwat gitu. Jadi istilahnya ya masak ngedadak lah gitu ya. Atau misalkan bisa juga bawa timbal dari rumah. Nggak perlu bagus-bagus lah. Ikannya ada asin, ada lalap, sambal. Wah, udah mantap di sini kalau seperti ini ya. Kita lihat-lihat dulu sebentar ya, istirahat dulu ya. Ini nggak tahu punya siapa nih saungnya nih. Benar ini. Ini udah masuk Gunung Lulumpang, Pak. Nah, udah masuk, kita udah dekat ya. Suara kedasinya itu mantap tuh. Suara uncuing lah ya. Nah, tekukur. Nah, diharapkan burung-burung atau satwa-satwa yang ada di hutan atau di kebun itu ya, kalau bisa dilestarikan ya. Jadi biar kita itu tetap menikmati suasana alam yang asli ya. Nah, suara kedasi itu hanya burung kedasi lah ya, sampai saat ini masih aman Pak ya. Jarang ada yang ngeburu, karena itu kalau mitosnya kalau orang sini itu burung yang sejenis burung hantu lah gitu ya. Karena membawa mitos tersendiri, kalau misalkan banyak
suara seperti itu mungkin kata mitosnya apa gitu ya, dikait-kaitkan terkait mistis ya. Memang kalau mendengar di perkampungan ya, di desa atau di hutan seperti ini, mendengar suara kedasi, sedih banget sobat channel. Tuh. Ya kan? Tuh, masih ada burung kutilang, masih asri nih suasananya ya. Suara burungnya rame ya. Ada ciblek, ada kutilang, ada kedasi atau uncuing. Nah, indah banget sobat channel kalau di kampung ya, di kebun ya, ini kebun padi ya. Mantap, serasa betah ya, serasa lupa kan hutang, lupa segalanya Pak RT. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ya. Namanya reuma ya kalau orang sini. Kita kembali, judulnya aprak-aprakan jaya Pak RT. Ngaprak leuweung. Apa-apa Pak RT, orang lain jalan-jalan membuat histori ke kota ya, kita mah karena orang kampung tinggal di desa ya, ke desa aja yang ada Pak RT. Manfaatkan situasi ya, biar orang di luar sana tahu seperti apa kondisi di kampung itu ya Pak RT. Iya benar. Ini padi-padi milik warga masyarakat ya. Tuh. Nah, tuh ada bunyi suara burung apa tuh? Mantap sekali ya kalau di hutan. Ada sagung lagi ya. Ada, dapat Pak RT. Ya. Kita ngikutin guide aja ya. Kemana guide ngepot, kita ikut ngepot. Guide lurus, kita lurus. Allahu Akbar. Gimana Pak? Pak ke dalam. Nah, burung apa ya? Burung naon Pak RT? Oh, masuk semak belukar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya sobat channel ya, yang dinamakan batu lulumpang ya. Allahu Akbar. Ya. Ini ya yang dinamakan batu lulumpang ya. Pakung kali deh Pakung.
Ini sayang ya, rimbun sama semak belukar ya. Kalau alunya mah yang mana Pak? Kalau alunya kan ini lulumpang ya. Kalau alunya yang kecil itu ya. Ya sobat channel, alhamdulillah ya kita udah nyampe di Batu Lulumpang ya. Ini salah satu situs sejarah, mungkin peninggalan nenek moyang kita terdahulu. Dan informasi di sini selain Batu Lulumpang juga ada makom atau makam ya. Saya juga belum paham karena barusan kita menghubungi sesepuh atau yang katakan kuncen, beliau lagi ada halangan. Dan kemarin dan tadi sedikit mengulas terkait histori Batu Lulumpang dari kepala desa langsung ya. Dan memang tempat ini dari kondisinya juga memang terlihatan sakral, terlihat keramat ya, ya mungkin ya jangan sembarangan kalau misalkan kita datang ke sini. Nah, kita juga mungkin secara peribahasa udah menyampaikan salam, udah meminta izin kepada terutama kepada makhluk, terutama mungkin selain kita ya, karena di dunia ini tidak hanya makhluk manusia dan makhluk gaib juga pasti ada. Ini salah satu jenis batu lulumpang. Nah, ini yang besar ini dikatakan lulumpangnya ya, atau coba lihat ke sana Pak, pelan-pelan. Udah. Nah itu yang itu dikatakan batu lulumpangnya yang ini, dan kecil-kecil ini ada dua ya, ini yang dikatakan alunya. Dan katanya ini sempat dipindahkan ke bawah, ada orang mungkin yang mau iseng atau mau memindahkan, dan tapi tanpa sepengetahuan batu ini kembali lagi ke sini dengan gaib gitu ya. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Nah ini batu alunya ya, ada satu, ada dua tuh ya. Ada dua ya. Ini alunya ya, ini lulumpangnya ya. Nah, ini itu tempat duduk tuh. Kalau makamnya sebelah mana Pak? Oh di sini ya. Oh Akbar. Nah, bisi ya merenang. Punten sekali deh ya, mesti aya anu kagamahan kageridegan abdi merenang ngambil gambar, pami sekali pami gambar ya di doan ada nyunkeun dilancarkeun, pami ya gambar merenang teu diri doan nya nyunkeun digagalkeun lah kitu merenangnya. Ini gak tahu nih. Oh ini salah satu batunya juga ya, peninggalannya juga nih. Oh ini makamnya kayaknya ya, tapi nggak tahu makam siapa ini. Kalau ini kebun cengkehnya milik siapa Pak Agung? Oh iya ya. Ya sahabat channel, Batu Lulumpang ini ceritanya nyambung ya sama situs-situs yang ada di Cengkuk ya, yang ada di Salak Datar. Kalau di Salak Datar katanya ada batu peci ya, batu berbentuk peci atau kopiah manusia, dan di Cengkuk itu ada sejenis megalitikum ya, jadi peninggalan prasejarah zaman megalitikum atau zaman terdahulu lah ya. Dan ini juga pasti kalau misalkan kita tadi menemui kuincennya yang tahu persis sejarah ini, kita bisa mendapatkan cerita yang jelas mungkin ya. Tapi lain kali kapan-kapan kita setelah berpisah ya, eksklusif kita gali permasalahan atau misalkan sejarahnya terkait Batu Lulumpang ini ya. Yang jelas untuk saat ini kita hanya mereview tempat sebelah mana yang dikatakan Batu Lulumpang. Dan alhamdulillah kita udah nyampe ya di Batu Lulumpang ini. Terkait mungkin ada makhluk-makhluk yang atau penunggu atau misalkan yang ada di sini, kita juga belum tahu, belum paham siapa atau bagaimana. Tapi itu malah kita belum saatnya mengulas sampai sejauh itu. Hanya kita sekali lagi hanya mereview, hanya memperlihatkan kepada dunia ya, khususnya di Desa Sukarame, khususnya Kampung Komokoan, ada situs sejarah yang namanya Batu Lulumpang. Nah ini patut ya dikatakan keajaiban dunia juga ya, karena mungkin manusia atau orang terdahulu yang menciptakan ini ya. Ini asli, ini buatan manusia, cuman buatan manusia tempo dulu lah ya. Dan kita tadi bersama Pak Agung ini sempat nyasar 2 kali Pak Agung ya. Pak Agung ini bukannya nggak paham ke sini, cuman kalau dulu kan katanya masih
masih terang Pak ya. Sekarang udah rimbun sama semak belukar, makanya nggak jelas gitu ya. Nah, ini berada di lokasi kebun cengkeh ya, cuman cengkehnya kayaknya tuh nggak keurus juga kayaknya di sini. Kalau misalkan keurus ya bisa terang juga ya. Padahal sebenarnya sayang sekali kalau misalkan keajaiban alam seperti ini harusnya dilestarikan ya, dipelihara, ditata, dipupusti lah kalau istilah Sunda itu, dijaga, dilestarikan. Cuman jangan sampai dipigusti atau misalkan diagung-agungkan ya. Kalau misalkan kita memelihara, itu udah kewajiban kita sebagai manusia. Kalau misalkan kita menggusti atau misalkan kita mituhan ke tempat-tempat seperti ini, kita masuknya syirik ya. Tapi kalau misalkan kita memelihara, kita melestarikan, itu kewajiban kita sebagai manusia. Ini ya batu lulumpang ya. Ada sengaja ditanamin pohon hanjuang ya, hanjuang merah ya. Ini nggak tahu makam atau makom, saya juga belum paham yang siapa yang pernah dulu singgah di sini ya, atau penunggu tempat ini. Oke, supaya sobat channel, ini ya yang bisa kita sajikan terkait batu lulumpang ya. Historinya tadi kita sedikit besarnya kita telah ulas bersama Pak Kepala Desa. Pokoknya kalau misalkan kita ke tempat-tempat seperti ini, dan harus misalnya tertib lah ya. Maksudnya tanya saling menjagalah, takutnya ada makhluk selain kita ya gitu. Ya, meskipun tidak ke tempat seperti ini, kemana-mana juga kita harus tertib, harus safety ya. Karena misalkan jangankan makhluk-makhluk gaib, manusia aja kalau misalkan kita datang gak kulon nuwun, gak punten, gak salam, ya itu pasti mereka juga istilahnya merasa tersinggung ya. Oke, terima kasih ya. Oke sobat channel, sampai di sini jumpa kita kali ini terkait histori atau letak kayak di mana batu lulumpang itu berada. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.